Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ardelia dengan NIM 2111839 dari kelas H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman tugas pertemuan 1 sampai dengan 4 pemrograman web. Pada pertemuan 1, tugas 1A yaitu pendaftaran WhatsApp Group. Pendaftaran WhatsApp Group ditunjukkan untuk memastikan bahwa mahasiswa sudah bergabung dalam media pembelajaran mata kuliah pemrograman web, sehingga mahasiswa tidak ketinggalan informasi yang diberikan selama perkuliahan. Kemudian untuk tugas 1B, ada pendaftaran di gitlab.com. GitLab sendiri merupakan salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Pada pertemuan kedua, tugas 2A yaitu konsep client-side dan server-side. Perbandingan client-side dengan server-side scripting. Dari pengertian, client-side sendiri merupakan jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Dan untuk server-side yaitu jenis bahasa pemrograman yang pengolahan datanya dilakukan dalam server atau web server yang sudah terintegrasi. Untuk karakteristik dari client-side yaitu kode program di-download bersama dengan halaman web, bersifat interpreter dan diterjemahkan oleh browser, model eksekusinya simple dan script dapat dijadikan satu dengan HTML. Untuk server-side yaitu ada klien yang meminta request, eksekusi program dilakukan oleh server. Yang ketiga, mengirimkan hasil ke klien. Untuk cara kerjanya dari client side sendiri, yang pertama yaitu klien atau user melakukan request untuk mengakses sebuah dokumen web melalui web browser. Kedua, jika web dokumen tersebut tersimpan sudah ditemukan, maka web server akan melakukan pengecekan terhadap dokumen web yang di-request oleh user. Kemudian dokumen web langsung dikembalikan ke klien dalam format HTML untuk selanjutnya diproses di sisi klien atau web browser. Kemudian dokumen akan diterjemahkan oleh klien atau web atau browser yang berfungsi menerjemahkannya. Setelah itu hasil pemrosesan berupa halaman web dan dalam format HTML. Kemudian halaman web yang telah selesai diproses dikembalikan ke klien dalam format yang dapat dilihat di halaman web utama. Halaman web berformat HTML. Sedangkan untuk server side, cara kerja yang pertama yaitu user melakukan request dari sisi klien melalui web browser untuk mengakses sebuah halaman web. Kemudian proses request akan dicari di web server. Setelah itu jika dokumen tersebut sudah ditemukan, maka web akan mengecek dokumen yang di-request menggunakan client side scripting atau server side scripting. Pemrosesan diarahkan kepada web engine. Setelah itu web engine akan memproses dokumen server-side scripting menjadi format HTML. Kemudian hasil pemrosesan web engine akan dikembalikan lagi ke web server. Terakhir kemudian dilanjutkan lagi oleh web server ke klien atau user yang merequest dokumen tersebut. Format akhir dokumen adalah HTML. Untuk persyaratan untuk client side yaitu klien berupa web browser sebagai penerjemah atau pengolahannya, sedangkan untuk server side web server sebagai pengolah data. Kemudian dari tools yang digunakan untuk client side yaitu web browser, untuk server side yaitu web editor atau web server. Dan bahasa scripting atau programming yaitu untuk client side HTML, CSS, JavaScript, dan FBScript. Untuk server side ada PHP, ASP, CGI atau Perl. Dan untuk tugas 2B yaitu persiapan tools programming web atau editor source code. Pada tugas ini kami disuruh untuk mendownload salah satu text editor, yaitu saya mendownload Visual Studio Code. Kelebihan dan kekurangan dari Visual Studio Code yaitu yang pertama, kelebihan itu aplikasi bersifat open source, fungsi embed yang sudah terinstall, mudah dalam menggunakan extension.
bisa mengunduh extension, tampilan dapat di-custom sesuai selera, didukungnya dengan berbagai bahasa, dan yang terakhir teks yang berwarna. Dan untuk kekurangannya, belum bisa mendeteksi secara otomatis bahasa apa yang sedang digunakan, dan aplikasi lumayan berat saat dijalankan. Kemudian tugas 2C, yaitu persiapan tools programming web atau web server localhost. Di sini saya mendownload XAMPP, dan ada kelebihan dan kekurangan dari XAMPP. Kelebihan yang pertama yaitu database storage engine banyak digunakan oleh para programmer, terutama oleh pengembang web gratis. Kemudian kemampuannya dapat dikendalikan, memiliki kapasitas yang cukup sekitar 60.000 tabel dengan jumlah catatan 5 miliar dan bahkan lebih baru. Kemudian keamanan data cukup aman, meski tidak seakurat Postgre atau Oracle. Selanjutnya, mesin ini multi-platform sehingga dapat diterapkan pada berbagai sistem operasi. MySQL cocok untuk aplikasi kelas kecil menengah. Kemudian keuntungan terpenting dari mesin ini adalah kecepatan. Untuk kekurangan, pertama, tidak cocok untuk menangani data dalam jumlah besar, baik untuk menyimpan data maupun untuk memproses data. Kemudian memiliki kemampuan kinerja yang terbatas pada server ketika data yang disimpan telah melebihi kapasitas maksimum kapasitas server karena tidak menerapkan konsep teknologi closed. Kemudian untuk tugas 2D itu persiapan tools programming, tools kolaborasi, invite member. Di sini kita diberi tugas untuk membuat project pada GitLab, kemudian menginvite Pak Ali Tarmuji sebagai developer. Tugas 2E, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Di sini saya melakukan git clone pada project yang telah dibuat di GitLab tadi. Masuk ke pertemuan ketiga, yang pertama tugas 3A, pemahaman HTML. Hypertext Markup Language atau HTML merupakan bahasa yang biasa digunakan untuk menulis dokumen elektronik atau halaman dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks yaitu Standard Generalized Markup Language atau HTML. Saat ini HTML merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunanya oleh W3C. Sejarah singkatnya yaitu HTML dibuat oleh tim Berners-Lee saat masih bekerja di CERN dan dipopulerkan oleh browser Mosaic tahun 1989. CERN mengembangkan web pertama tahun 1991. Perkembangan. Yang pertama, HTML, Hypertext Markup Language, merupakan teks dokumen yang membuat sebuah halaman web yang digunakan web browser untuk mempresentasikan gambar dan teks. File HTML berisikan instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh browser yang ada di komputer user. Sintaks HTML meliputi HTML, title, H1, body HTML. Kode-kodenya yang pertama ada B, tag atau tag B, digunakan untuk membuat teks bold atau tebal, I digunakan untuk membuat teks italic atau teks miring, U digunakan untuk membuat teks underline atau teks garis bawah, untuk BR itu digunakan untuk memulai baris baru, HR untuk membuat garis, OL untuk membuat penomoran, UL untuk membuat bullet, center membuat teks berada di tengah, right membuat teks berada di rata kanan, dan left membuat teks berada di rata kiri. Kemudian HTML+. Versi HTML+ ini merupakan HTML yang mempunyai beberapa kemampuan, diantaranya yang pertama ada heading, yang kedua paragraf, yang ketiga hypertext, yang keempat list, yang kelima cetak tebal dan miring pada teks, yang keenam peletakan image pada dokumen tanpa teks di sekelilingnya. Yang ketiga HTML versi 2.0. Versi ini dikembangkan pada tahun 1995 dan sudah memiliki kemampuan untuk menampilkan satu form pada dokumen. Versi ini merupakan pionir dari adanya homepage interaktif.
Dengan menggunakan HTML, user dapat membuat lembar halaman cipta yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian HTML versi 3.2. Versi 3.2 ini keluar pada tahun 1997. Pada versi ini terdapat fitur-fitur baru seperti font, tabel, applet, subscript, dan lain-lain. Salah satu yang ditambahkan ke standar HTML 3.2 ini adalah tag. Pada HTML versi 3.2 ini dapat menggunakan script di luar HTML untuk mendukung kinerja HTML seperti JavaScript dan ECMAScript. Kemudian HTML versi 4.01. Versi ini menjadi standar pada tahun 1999 yang merupakan perbaikan dari HTML 4.0. Untuk versi ini masih menjadi standar resmi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil pada versi sebelumnya. Kemudian HTML versi 5.0. Versi ini dikembangkan mulai 4 Maret 2010 oleh W3C. Beberapa fitur baru HTML5 yaitu unsur kanvas untuk menggambar, video dan elemen audio untuk media perantara, elemen baru seperti artikel, footer, header, dan navigasi, dukungan lebih baik untuk menyimpan offline lokal. Yang terakhir, kontrol baru seperti kalender, tanggal, waktu, email, URL, dan search. Kemudian tugas 3B memformat paragraf dengan HTML. Pada tugas ini menggunakan sintak P. Sintak P sendiri ini digunakan untuk membuat suatu paragraf. Setiap membuka tag P baru, maka hasil paragraf akan tercetak pada baris baru dan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong. Kemudian tugas 3C, pencetakan font huruf dengan HTML. Sintak B yang diisi teks, kemudian ditutup dengan slash B digunakan untuk membuat teks bold. Untuk I digunakan membuat teks italics dan U digunakan untuk teks underline atau garis bawah. Kemudian tugas 3D yaitu teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Di sini menggunakan sintak sub untuk membuat tampilan angka dicetak rendah, sedangkan untuk SUP untuk membuat bagian yang dicetak tinggi. Kemudian tugas 3E tag ganti baris. Tag BR merupakan sintak untuk pindah ke baris bawah atau biasa disebut enter. Jadi ketika menuliskan paragraf lalu di tengah kata diberi tag BR, maka kata atau kalimat selanjutnya setelah tag itu akan tercetak pada baris selanjutnya. Kemudian tugas 3F tag font di HTML. Yang pertama ada font face, digunakan untuk memformat suatu bagian dengan jenis huruf. Kedua ada font size, digunakan untuk memformat suatu bagian dengan huruf ukuran tertentu. Yang ketiga ada font color, digunakan untuk memformat suatu bagian dengan warna tertentu. Kemudian tugas 3G menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Di sini menggunakan tag img_src, kemudian nama file gambar itu untuk menampilkan sebuah file gambar. File gambar yang bisa digunakan yang mempunyai ekstensi GIF, JPG atau PNG. Kemudian ada link href itu untuk berpindah pada halaman yang dituju. Kemudian tugas 3H pemformatan tabel di HTML. Itu ada tag tabel untuk mendefinisikan sebuah tabel, tag TH mendefinisikan cell header tabel, tag caption untuk membuat judul tabel, tag TR untuk membuat baris sebuah tabel, dan tag TD mendefinisikan kolom tabel. Kemudian masuk pada pertemuan 4, tugas 4 form dan div. Sini ada gambar dari file utama tugas 4. Di dalamnya terdapat frame set, yaitu digunakan untuk mendefinisikan himpunan frame atau memecah atau membagi beberapa tampilan dalam satu jendela browser. Untuk frame 1 diisi dengan tulisan menggunakan tag header 1 pemrograman web. Kemudian frame 2 diisi ada logo UAD, kemudian menggunakan header 3 berisikan Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian terdapat link untuk menuju ke website UAD, portal UAD, dan e-learning UAD.
Untuk frame 3 ini merupakan frame utama. Ini berisi form identitas diri. Itu menggunakan pertama form action dengan metode get, yang artinya data-data dikirim dengan menggunakan query string. Kemudian ada input type text digunakan untuk membuat inputan teks sebaris. Input type radio digunakan untuk memilih satu option, dan text select digunakan untuk membuat komponen combo box. Untuk itemnya menggunakan tag option. Dan ini merupakan screenshot hasil program di atas. Yang pertama di frame 1, yaitu yang bagian atas terdapat tulisan pemrograman web. Kemudian di bagian kiri terdapat logo Universitas Ahmad Dahlan, kemudian tulisan Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian ada 3 link yang bisa dituju, itu ada website UAD, portal UAD, dan e-learning UAD. Kemudian untuk bagian mainnya atau frame 3 itu ada form identitas diri yang berisi nama, alamat, agama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Kemudian bisa disertakan oleh foto user. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.